Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rati Ardiningsi, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prodi Ilmu Hadis. Baik, teman-teman, kali ini saya akan mencoba membandingkan situs web doror.net dan hadis.com. Sebelumnya saya juga udah pernah mencoba untuk mentakrij hadis dengan menggunakan doror.net. Saya akan mencari hadis tentang fitrah anak yang mana menggunakan kata kulul. Langsung kita cari di sini. Oke, ini keluar hadisnya. Hadis yang pertama, kullu mauludin yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimati tuntajul bahimata hal tara fiha jat'a'a. Yang artinya setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, Yahudi, Nasrani, Majusi, seperti halnya seekor hewan melahirkan anaknya dalam keadaan utuh. Apakah kamu lihat padanya ada cacat? Nah, hadis ini adalah hadis sahih, periwayatnya Abu Hurairah, muhadisnya Bukhari, Masdar Sahih Bukhari, nomor hadis 1385. Nah, kita juga bisa di sini mengetahui syarah hadisnya. Di sini kita bisa klik di sini, syarah hadis. Nah, kita scroll lagi ke bawah ini. Yang kedua itu, ini hadisnya. Dia sama, cuman di sini ada perbedaan lafaz saja. Dan di sini ada tambahan yang mana dijelaskan bahwasannya jenazah bayi yang baru lahir itu tetap disolatkan karena setiap anak itu kan lahir dalam keadaan fitrahnya yaitu Islam gitu. Baik kedua orang tuanya Islam ataupun hanya ayahnya saja yang Islam, ibunya tidak Islam gitu di sini. Ketika bayi itu lahir kemudian dia sempat menangis kemudian meninggal gitu, maka tetap disolatkan. Namun ketika bayi itu lahir tidak menangis gitu dan dinyatakan meninggal, maka tidak disolatkan karena bayi itu adalah janin yang telah gugur gitu. Nah, di sini hadis sahih gitu kan, periwayatnya Abu Hurairah, muhadisnya Bukhari dan masnad Sahih Bukhari. Nomor hadisnya 1358. Baik, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ini hadis yang sama. Juga yang kelima hadis yang sama. Nah, kalau kita lihat yang ketujuh ini, kullu mauludin yuladu ala fitrati. Namun di sini hatta yu'riba anhu lisanuhu fa idza a'raba anhu lisanuhu imma syakiran wa imma kafuran. Hadis ini tuh berbeda dengan apa yang kita cari gitu, karena di sini menjelaskan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah gitu sampai gitu lisannya telah bisa mengungkapkan pikiran dan kehendaknya gitu, dan ia bisa menjadi orang yang bersyukur, syakiran wa imma kafuran, atau orang yang kufur. Jadi hadis ini maknanya sudah berbeda. Yang mana hadis ini tuh rawinya, periwayatnya itu Jabir dengan muhaddis Syu'aib al-Arnaut. Juga yang ke-8, ke-9. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya di doror.net ini gitu, kita dapat mengetahui gitu kualitas hadisnya di sini, kemudian ada periwayatnya, muhadisnya, masdarnya, dan ada nomor atau halaman hadisnya. Selain itu kita juga dapat mengetahui syarah hadisnya di sini. Oke, gini nih aja yang dari situs web doror.net. Kita selanjutnya pergi ke hadis.com. Kita menggunakan hadis yang sama, hadis tentang fitrah anak. Saya sudah mencarinya sebelumnya. Nah, ini tuh hadis yang kedua dan ketiga, pertama dan kedua ini hadis yang sama.
Nih, hadis yang keempat, ini beda maknanya. Hadis yang kelima juga berbeda maknanya. Kemudian hadis yang ke-6, ini hadis yang ke-6 adalah hadis yang persis yang ingin kita cari, yaitu hadis nomor 1385. Oh, di sini juga ternyata di hadis.com itu ada hukum hadisnya, itu di sini sahih. Namun di sini yang saya tangkap ini ada warna, ada 3 jenis warna, yang mana warna yang hijau ini adalah semakna gitu. Jadi setiap warnanya itu semakna. Namun di sini juga ternyata sama seperti dorar.net, tidak dijelaskan sanadnya dengan lengkap. Namun matannya dicantumkan dengan lengkap gitu. Dan kalau di hadis.com ini gitu, kita hanya dikhususkan untuk mentakrij hadis aja, mencari hadis gitu. Tidak seperti dora.net yang mana kita bisa mencari tafsir, fikih, dan lain sebagainya gitu. Kalau hadis.com dikhususkan untuk mentakrij. Dan di dora.net juga kita bisa menemukan syarah hadisnya, dan di hadis.com ini tidak ada, hanya ada takhrij hadisnya, dan itu pun sanadnya tidak lengkap. Jadi ya mungkin ketika kita ingin mencari takhrij hadisnya atau mencari sumber-sumber pada primernya, ya kita bisa menemukannya. Di mana letaknya itu ya di sini misalnya di misalnya hadis yang ini ada di Sahih Bukhari gitu. Ada nomornya dan ada hukumnya. Tidak bisa lebih mendalam seperti itu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesalahan itu datangnya dari manusia dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.